adik-adik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada adik-adik, apa arti mengampuni menurut pendapat adik-adik? Wow, jawabannya sangat betul sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Ibu akan kasih tahu kepada adik-adik materi kita pada hari ini, yaitu meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Ibu mau bertanya sekali lagi, siapa yang di sini pernah mengampuni orang lain meskipun orang lain sudah menyakiti hati kita? Siapa di sini yang pernah mengampuni orang lain? Entah itu keluarga, sahabat, teman, atau orang-orang yang terdekat kepada kita. Siapa yang pernah mengampuni? Oke, baik. Terima kasih adik-adik yang sudah menjawab. Oke, baik. Ibu mau kasih tahu kepada adik-adik bahwa pengampunan yang tulus dalam hati kita, dalam diri kita, itu lahir dari kebaikan hati kita yang paling terdalam, di mana kita harus memperbaiki kembali hubungan yang telah rusak, hubungan yang renggang antara kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Karena apa adik-adik? Karena Allah sudah mengampuni manusia melalui siapa adik-adik? Melalui Yesus Kristus, dan memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Meskipun adik-adik kita sudah berbuat dosa secara terus-menerus, secara berulang kali, setiap hari, tetapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita dengan segala kebesarannya. Tuhan tetap terima kita apa adanya. Itu kita harus mengampuni kesalahan orang lain yang sudah berbuat dosa, yang sudah menyakiti hati kita, atau sebaliknya kita yang pernah menyakiti hati orang lain. Mengampuni artinya kita harus memaafkan seseorang atas kesalahan yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang kali atau setiap hari. Mengapa adik-adik? Karena setiap orang memiliki sifat egonya masing-masing, mau menang sendiri. Apa-apa dia yang menang, apa-apa dia yang paling benar, apa-apa dia yang paling suci. Sedangkan orang lain ada salah setengah mati, orang lain akan salah di dia mata. Mengapa demikian adik-adik? Karena kita selalu tergoda. Karena apa adik-adik? Karena kita selalu tergoda untuk melihat dalam diri kita. Kita tidak melihat dari orang lain. Kita lupa untuk berpikir bahwa kita nih yang ada salah. Mengapa demikian adik-adik? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut pandang diri kita sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain, atau teman kita, saudara kita, sahabat kita. Kita cenderung menyakiti teman kita, menyakiti saudara kita, menyakiti keluarga kita tanpa mau bersusah payah untuk mencari tahu mengapa dia marah kepada kita. Sebenarnya hal mengampuni
itu adalah perbuatan yang paling pertama, yang paling utama yang kita lakukan di dalam diri kita sendiri tanpa melupakan orang lain yang menyakiti hati kita, orang lain yang berbuat salah kepada kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan semua beban yang ada pada diri kita, dan amarah kita, dendam kita, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Ketika kita mengampuni, kita sudah mengambil keputusan yang tepat, kita sudah mengambil keputusan yang benar, bahwa keputusan itu dari hati kita, dalam diri kita masing-masing, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan kita selanjutnya. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapuskan masa lalu yang terjadi pada diri kita. Karena apa, adik-adik? Karena semua kesalahan yang terjadi, yang sudah terjadi dalam hal mengampuni, berarti dalam hal mengampuni dan dengan mengampuni seseorang, kita dibebaskan dari beban kebencian, beban amarah, beban sakit hati dalam diri kita masing-masing. Kita harus mengeluarkan itu agar kita merasa damai, merasa tenang, merasa lebih baik lagi. Dengan begitu, langkah kita ke depannya menjadi cerah. Apakah sudah mengerti, adik-adik? Maka dari itu kita tidak boleh melakukan hal kebencian yang terjadi pada orang lain. Meskipun mereka sudah berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni mereka seperti Tuhan mengampuni diri kita. Oke, baik adik-adik, materi kita sampai sini saja. Minggu depan, oh iya, ibu akan kasih tugas kepada adik-adik. Tugasnya yaitu adik-adik menghafal. Minggu depan ibu akan tanya satu-satu ya. Adik-adik menghafal ayat Alkitab tentang hal mengampuni. Minimal 2 ayat Alkitab. Minggu depan ibu akan tanya satu persatu. Oke, baik adik-adik, sekian dari materi hari ini. Shalom.